Hello Indonesia, this is your captain speaking. Mempertunjukkan satu aksi spektakuler dalam sebuah pertandingan mungkin sudah cukup untuk membuat supporter terkesima. Namun ketika seorang pemain berhasil menunjukkan dua sentuhan spektakuler dalam satu laga, sebuah sepakan trivela yang akurat, dan aksi nutmeg atau kasih kolong yang menusuk ke jantung pertahanan lawan itu bukan sekadar skill biasa. Itu adalah pertanda bahwa kita sedang menyaksikan seorang seniman sepak bola, seorang maestro yang bermain dengan level di atas rata-rata. Dialah Ricky Kambuaya. Dulu setiap kali timnas bertanding, kita sering mendengar kalimat Mutiara Papua keluar dari mulut komentator. Sebuah penghormatan bagi para talenta dari tanah Papua yang berjuang untuk mengharumkan Garuda. Namun ketika Persipura terdegradasi, gema kejayaan itu mulai meredup. Seakan-akan dunia lupa bahwa tanah Papua pernah melahirkan para pejuang paling berbakat di lapangan hijau. Tapi kemudian Ricky Kambuaya datang. Bukan sekadar hadir, ia membawa sebuah pembuktian bahwa Papua belum habis. Bahwa masih ada mutiara yang bersinar dari tanah emas itu. Bahwa Papua masih menjadi pilar penting bagi kejayaan sepak bola Indonesia. Ricky Kambuaya memang tak lagi menjadi pilihan utama di skuad Garuda. 1 tahun berlalu sejak terakhir kali ia mengenakan seragam timnas di atas lapangan. Tapi yang membuat kita kagum bukan hanya permainannya, melainkan sikapnya. Tak pernah ada keluhan, tak pernah ada sindiran di media sosial, tak pernah ada drama dari keluarganya. Di saat banyak pihak mengeluh karena menit bermain, Ricky memilih diam. Ia bukan pemain yang mengemis perhatian. Ia seperti prajurit yang tahu kapan waktunya bertempur. Sebuah keteguhan yang tak bisa dibeli. Sebuah karakter yang lahir dari tanah para petarung. Dan ketika saatnya tiba, ketika namanya dipanggil oleh Alex Pastor untuk segera bertarung di atas lapangan, inilah yang seorang Kambuaya tunjukkan. Saat timnas Indonesia unggul 1-0 atas Bahrain, napas para pemain mulai berat, kelelahan tak bisa dihindarkan, dan ketegangan menyelimuti seisi stadion. Tapi tiba-tiba ada pergerakan dari pinggir lapangan. Denny Lanzard dan Alex Pastor berdiskusi cepat, lalu memanggil seorang Ricky Kambuaya. Sebagian supporter mungkin terkejut. Serius, dalam laga sekritis ini, Alex Pastor memasukkan pemain dari Liga 1? Tapi disitulah anggapan kita keliru. Karena begitu Ricky menginjakan kaki di lapangan, dia bukan sekadar pemain Liga 1. Dia adalah mutiara Papua yang kembali bersinar di sebuah panggung besar. Nama klub di belakang punggungnya mungkin tak sebesar pemain lain. Tapi lihatlah bagaimana ia bermain. Ricky menghadirkan sesuatu yang telah lama hilang dari timnas. Seorang pejuang berotot dari tanah Papua yang bergerak dengan kelincahan yang memukau. Ia menari di antara kepungan para pemain Bahrain, menipu mereka dengan cara yang tak biasa. Dan menggiring bola dengan kepercayaan diri, seolah-olah ia juga pemain dari Eropa sana. Coba perhatikan perannya di lini tengah. Ia bukan Tom Hai yang mengarsiteki serangan dengan umpan visioner. Ricky berbeda. Ricky punya spesialisasinya sendiri. Yang membedakan Ricky dengan Tom adalah gaya main mereka. Jika Tom jago dengan umpannya, maka Ricky jago dalam melakukan tusukan berbahaya yang mampu masuk sampai ke jantung pertahanan lawan. Dan momen magis itu pun tiba. Ketika Bahrain mencoba menutup ruang geraknya, Ricky sama sekali tak gentar. Bukan hanya sekadar melewati lawan, ia melakukannya dengan nutmeg. Bola ia dorong melewati celah kaki pemain Bahrain. Lalu dengan langkah mantap ia terus melaju. Sebuah aksi yang tak hanya memukau, tapi juga menegaskan bahwa Ricky Kambuaya tak pernah mengecewakan kita. Dan inilah puncaknya. Momen paling spektakuler yang membuat seluruh stadion terkagum atas apa yang seorang Ricky pertontonkan. Ricky menusuk ke depan dan menerima bola, tapi posisinya tak ideal untuk menembak. Untuk memberi umpan pun ia dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu harus menggunakan kaki kiri yang bukan kaki terkuatnya. Ya, kita berpikir mungkin itu akan dia lakukan. Tapi di saat semua orang berpikir ia akan bermain aman, Ricky melakukan sesuatu yang tak terduga. Dengan ketenangan bak seorang maestro,
Ia mengeksekusi sebuah umpan dengan teknik trivela, teknik menendang bola dengan kaki bagian luar dengan efek melengkungkan. Bola itu melewati hadangan bek Bahrain, lalu mendarat dengan presisi sempurna di kaki seorang Eliano. Itu bukan sekadar umpan, itu adalah seni. Mengingatkan kita pada pertunjukan spektakuler dari bintang Real Madrid, Jude Bellingham. Tapi ada yang lebih luar biasa dari aksi itu. Bukan hanya tekniknya, tapi mentalitasnya. Seorang pemain yang jarang mendapat kesempatan bermain seharusnya gugup, seharusnya ragu. Tapi Ricky, ia menikmati laga ini seperti seorang seniman yang akhirnya kembali ke panggungnya. Tak ada ketakutan, sama sekali tak ada beban. Yang ada hanya keyakinan dan gairah untuk bermain sepak bola. Dan pada menit-menit itu, kita semua sadar. Ricky masihlah Ricky Kambuaya yang dulu. Pemain yang mampu menari di lini tengah, pemain yang menghadirkan magis dengan sentuhan dan pergerakannya, pemain yang tak pernah pudar. Ia seperti hanya menunggu kapan saat yang tepat untuk ia kembali mempertunjukkan kemampuannya. Malam itu ada satu momen unik yang membuat kita terkejut sekaligus sedikit tertawa. Di tengah tensi tinggi pertandingan, sebuah sepakan keras dari pemain Bahrain menghantam wajah Ricky Kambuaya. Dan Ricky pun roboh. Ricky kesakitan dan dia tergeletak di tengah lapangan. Awalnya kita bertanya-tanya, kok bisa seorang Ricky Kambuaya terlihat selemah ini hanya karena benturan semacam itu? Tapi pertanyaan itu langsung terjawab saat ia ditandu keluar lapangan. Bukan kesakitan yang terlihat di wajahnya, melainkan ekspresi santai seorang pemain yang tahu betul apa yang sedang ia lakukan. Dan begitu tandu melewati garis, tiba-tiba Ricky melompat. Ia berlari kembali dan bersiap memasuki lapangan seakan tak terjadi apa-apa. Sebuah kecerdikan, bukan sekadar trik, tapi keputusan taktis dari seorang pejuang cerdas. Ia sadar rekan-rekannya mulai kelelahan. Beberapa sudah mulai mengalami kram, maka ia mengambil inisiatif, memberikan jeda sejenak untuk timnya, dan memastikan mereka bisa bernapas sebelum kembali bertarung. Mungkin nama Ricky Kambuaya mulai jarang dipilih akhir-akhir ini. Mungkin dia bukan lagi pemain utama dalam skuad Garuda. Tapi supporter timnas tak akan pernah melupakan jasanya. Sebelum era para pemain diaspora, sebelum timnas Indonesia diperkuat darah Eropa, kita masih ingat bagaimana para punggawa Garuda berjuang dengan apa yang mereka miliki. Tanpa kemewahan, tanpa sama sekali ada nama besar. Yang ada hanya tekad, yang ada hanya semangat yang terbalut dalam keberanian. Pada momen bersejarah itu di kualifikasi Piala Asia, Ricky adalah nyawa di lini tengah timnas Indonesia. Ia tak tergantikan. Ia adalah tulang punggung yang menggerakkan pasukan Garuda. Dan berkat kerja keras mereka, timnas Indonesia akhirnya lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sejarah mencatatnya, supporter mengingatnya, dan malam itu Ricky membuktikan bahwa pemain yang lahir dari tanah Papua akan selalu berjuang dengan hati dan memberikan segalanya untuk merah putih. Dulu ada satu hal yang menjadi kelemahannya, yaitu temperamennya. Jangankan dengan pemain lawan yang tak ia kenal, dengan rekannya sendiri di timnas, yakni Nadeo, pernah ia piting dalam sebuah pertandingan. Tapi waktu telah mengajarinya banyak hal. Ricky sadar jika ia terus membiarkan emosi menguasai dirinya, maka yang rugi bukan hanya dirinya, melainkan seluruh tim. Maka ia mulai berbenah. Ia mengevaluasi diri. Kini di level klub, tak ada lagi sosok Ricky yang mudah meledak-ledak. Tak ada lagi momen di mana emosi menguasai akal sehatnya. Yang ada hanyalah seorang petarung yang lebih tenang, lebih matang, dan lebih siap bertarung untuk timnas Indonesia. Bahkan kini Kevin Dix pun bisa bercanda dengannya. Dengan si kulkas 10 pintu ini, seorang pemain yang dulu dikenal garang, kini menjadi sosok yang sangat asik di dalam tubuh timnas Indonesia. Jika kita melihat perjalanan karir Ricky Kambuaya, ia adalah anomali. Ia bukan produk akademi terkenal. Namanya tak pernah muncul di timnas kelompok umur. Tak ada kisahnya di U15, U17, U19, atau U23. Ia seperti lahir dari antah berantah. Tapi justru disitulah keistimewaannya. Ia bukan pemain yang dibentuk oleh sistem. Ia adalah pemain yang menempa dirinya sendiri. Seorang pejuang yang muncul dari bayang-bayang,
merangsek ke panggung utama dengan kemampuannya sendiri tanpa bantuan orang dalam sedikit pun. Dulu Ricky pernah bercerita tentang mimpinya. Ia ingin bermain bersama Evan Dimas di timnas Indonesia. Tapi roda kehidupan terus berputar, waktu berjalan dan nasib berbicara. Ia tak hanya bermain bersama Evan Dimas, ia justru menjadi penerusnya. Seorang pemain yang dulu hanya bermimpi bermain di timnas, kini menjadi sosok yang menggantikan peran Evan Dimas di lini tengah Garuda. Tapi di balik itu, Ricky tetaplah Ricky. Di antara hiruk-pikuk bintang yang bersinar terang, ia adalah sosok yang berjalan dalam senyap. Tak ada spotlight yang sering menyorotinya. Tak ada fanbase besar yang meneriakan namanya. Ia bukan pemain yang penuh sensasi. Ia bukan pemain yang dicaci, tapi juga bukan pemain yang dielu-elukan. Sangat jarang kita melihat supporter meneriakan namanya. Hampir tak ada yang berebutan untuk sekadar meminta foto dengannya. Maka ada satu momen yang terasa unik. Seorang fans Sri Kandi Garuda mencoba meminta foto bersama Ricky Kambuaya. Tapi wajahnya tampak tegang, ragu-ragu. Tak seperti saat mereka meminta foto dengan para pemain diaspora yang selalu tersenyum santai. Mungkin itulah esensi dari seorang Ricky Kambuaya. Ia bukan pemain yang haus popularitas. Ia bukan bintang yang gemar disorot kamera. Ia hanyalah seorang petarung, seorang pekerja keras, seorang gladiator di lini tengah, yang mungkin tak selalu terlihat, tapi keberadaannya begitu berarti. Dan sebagai penutup, ini adalah pesan dari seorang Ricky Kambuaya. Pokoknya jangan sampai putus asa, jangan sampai menyesal, jangan sampai menyerah. Kalau menyerah nanti kamu bisa drop, bisa langsung jatuh terus. Ketika Indonesia menghadapi China, kita kehilangan Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu. Tapi sepak bola selalu menghadirkan kesempatan bagi para pejuang lainnya. Dan kini mata kita tertuju pada satu nama, yaitu Ricky Kambuaya. Di momen genting ini, Ricky akan mengambil peran itu. Ia akan menjadi playmaker, penggerak serangan, dan pemecah kebuntuan. Dapatkah Ricky Kambuaya menjadi pilar penting itu? Dan dapatkah ia membawa timnas Indonesia melangkah lebih dekat ke Piala Dunia? Biarkan waktu yang menjawabnya.